Halo sahabat Hanari, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ke-14. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Kim Sera akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Sukmin selama ini. Kim Sera bahkan mendatangi kantor polisi berkat bantuan Guwon. Sedangkan Sukmin justru berusaha untuk melukai Duhee. Untung saja Guwon segera datang membantu. Tetapi Sukmin justru merasa yakin bahwa polisi tidak akan bisa menangkapnya karena tidak ada saksi ataupun bukti atas apa yang ia lakukan. Namun Guwon pun mengatakan bahwa masih ada Kim Sera, saksi yang selama ini sebenarnya mengetahui semua perbuatan Sukmin. Sementara itu Kim Sera menyampaikan semua hal yang ia ketahui kepada Sersan Park. Merasa dirinya sudah tidak bisa lagi melepaskan diri dari Guwon, Sukmin justru melompat dari atas gedung. Pihak kepolisian akhirnya menghubungi Suhan. Suhan pun merasa syok setelah mengetahui bahwa Sukmin yang telah mencelakai Nyonya Ju. Berita mengenai Sukmin akhirnya tersebar. Sukmin diberitakan mencelakai dirinya sendiri setelah semua perbuatannya mencelakai Nyonya Ju dan melakukan korupsi terungkap. Namun jasad Sukmin masih belum ditemukan. Duhee pun mempertanyakan hal tersebut kepada Guwon, dan menurut Guwon, ia sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan Sukmin walaupun telah menggunakan kekuatannya. Tidak lama kemudian Seo-kun datang dan menemui Duhee. Namun menurut Seo-kun masih belum bisa ditemukan dan berkemungkinan Sukmin jatuh ke dalam sungai. Duhee juga menceritakan apa yang sempat Sukmin katakan kepada Duhee mengenai Nyonya Ju yang mencelakai orang tua Duhee. Namun Seo-kun berusaha untuk meyakinkan Duhee bahwa Nyonya Ju tidak mungkin melakukan hal tersebut. 마지막까지 너한테 상처 주고 싶어서 한 말이야. Saat sedang bersama dengan Guwon, Seo-kun berharap apa yang dikatakan oleh Sukmin tidaklah benar, karena jika hal tersebut benar, maka Duhee lah orang yang paling terluka. Keesokan harinya, wartawan mendatangi kantor Duhee. Mereka mempertanyakan apa yang terjadi pada Sukmin, karena saat Sukmin mencelakai dirinya sendiri, Duhee juga berada di lokasi. Namun Sekretaris Shin meminta agar karyawan Duhee yang lainnya tidak sibuk melayani pertanyaan dari wartawan. Sementara itu, Gayong tiba-tiba mendatangi Seo-kun. Gayong datang memberikan tiket penampilan terakhirnya dan meminta agar Seo-kun untuk datang. Hal itu juga ia lakukan sebagai bentuk rasa bersalahnya karena sebelumnya ia mengharapkan Duhee untuk celaka agar bisa menyelamatkan Guwon. Sedangkan anggota geng justru kini membuka sebuah restoran. Kim Sera akhirnya menemui Guwon dan mengembalikan buku Demon milik Guwon. Guwon juga mengatakan kepada Kim Sera bahwa Sukmin sempat mengatakan bahwa Nyonya Ju lah yang mencelakai orang tua Duhee. Mendengar hal tersebut membuat Kim Sera terkejut, dan menurut Kim Sera bisa saja perkataan Sukmin itu benar. Guwon juga menceritakan hal tersebut kepada Bogyu. Namun menurut Bogyu, sebaiknya Guwon tidak menceritakan lebih dalam lagi mengenai hal tersebut, karena bisa saja kenyataan yang nantinya ditemukan bisa lebih menyakitkan.
Akan lebih baik Guwon membiarkan hal tersebut berlalu dan dilupakan. 왜 죽인 건지도 몰라. 잠깐만. 근데 죽인 거면 죽인 거고 아니면 아닌 거지. Namun Duhi justru menemukan artikel Sukmin yang membuat Duhi kembali teringat dengan perkataan Sukmin yang mengatakan bahwa semua perlakuan yang Duhi dapat dari Nyonya Ju itu karena Nyonya Ju merasa bersalah kepada Duhi. Duhi juga kembali mencari artikel mengenai kecelakaan yang menimpa kedua orang tuanya. Bahkan Duhi juga mencari informasi melalui sekretaris Shin yang dulunya menjadi asisten Nyonya Ju. Setelah Guwon datang menemuinya, Duhi pun mengajak Guwon untuk mendatangi ruangan kerja yang dulunya sering digunakan oleh Nyonya Ju. Duhi merasa takut jika apa yang dikatakan oleh Sukmin adalah benar. Guwon pun merasa andaikan Nyonya Ju masih ada, mereka tidak akan merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Sukmin karena mereka bisa menanyakan langsung kebenarannya kepada Nyonya Ju. 너한테 전하고 싶은 진심은 그거였다고. Duhi pun ingat bahwa Nyonya Ju sering menemui seorang pendeta. Duhi berharap pendeta bernama Mikhail tersebut mengetahui sesuatu mengenai Nyonya Ju. Ternyata benar Nyonya Ju menceritakan semua kejadian kepada pendeta Mikhail. Bahwa ia berusaha untuk membuat peraturan di perusahaan yang membuat ayah dan ibu Duhi juga ikut adil dalam mendirikan Mirai Group menentang apa yang dilakukan oleh Nyonya Ju. Namun saat orang tua Duhi dalam perjalanan untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh Nyonya Ju mengejar mereka. Namun dalam perjalanan orang tua Duhi justru mengalami kecelakaan. Rupanya kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh Nyonya Ju. Namun Guwon lah yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut karena kedua orang tua Duhi telah membuat perjanjian dengan Guwon 10 tahun yang lalu sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Nyonya Ju juga melihat Guwon mendatangi orang tua Duhi dalam kecelakaan tersebut. Namun Nyonya Ju merasa bersalah jika saja saat itu ia tidak mengejar orang tua Duhi, bisa saja kecelakaan tersebut tidak terjadi. Mendengar semua cerita membuat Duhi merasa sangat syok. Malam harinya Guwon kembali mendatangi pendeta Mikhail. Rupanya pendeta Mikhail telah mengetahui bahwa Guwon merupakan seorang demon. Dan Guwon lah yang telah membuat kedua orang tua Duhi mengalami kecelakaan. Mendengar cerita dari pendeta Mikhail membuat Guwon kembali teringat kejadian saat ia menemui orang tua Duhi saat mengalami kecelakaan. 난 적이 있다는 소리야? 당신이 도희 아버지를 지옥으로 이끌던 날 안젤라 Saat Guwon kembali ke rumah, Guwon tidak menemukan Duhi. Rupanya Duhi kembali mendatangi makam Nyonya Ju. Duhi berencana ingin mencari tahu perjanjian apa yang telah dibuat oleh ayahnya dengan Guwon. Saat mendatangi teater Sunwol, Duhi bertemu dengan Gayong. Gayong berharap Duhi terus merasa bahagia. Gayong juga berpamitan kepada Duhi karena ia akan segera meninggalkan Korea.
Tidak lama kemudian Bogyu bertemu dengan Duhi. Duhi mengajak Bogyu untuk membahas sebuah hal penting, namun sayang Bogyu harus mempersiapkan penampilan terakhir Gayong. Bogyu pun meminta agar Duhi menunggunya di ruangan Gwon. Setelah berada di ruangan Gwon, Duhi kembali masuk ke ruangan jam milik Gwon. Namun tiba-tiba saja seorang wanita datang mencari Gwon dan meminta agar perjanjiannya bersama Gwon dibatalkan. Namun sayang wanita tersebut justru meninggal karena perjanjiannya bersama Gwon telah berjalan selama 10 tahun. Kejadian tersebut juga dilihat oleh Duhi yang tanpa sengaja bersembunyi di ruangan jam milik Gwon. Duhi bahkan melihat salah satu jam terbakar. Akhirnya Duhi mengetahui bahwa jam-jam yang berada di ruangan tersebut merupakan jam pengukur waktu dari orang-orang yang telah membuat perjanjian dengan Gwon. Duhi yang merasa syok dengan apa yang ia lihat justru pergi meninggalkan teater. Namun saat dikejar oleh Gwon, Duhi justru mengajak Sehun untuk pergi. Walaupun mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Gwon, Duhi tetap bersikap baik di hadapan Gwon. Bahkan Duhi menerima ajakan Gwon untuk berjalan-jalan di taman. Namun sayang, setelah mereka berada di taman, Gwon justru mengatakan bahwa mereka berdua tidak akan bisa merayakan Natal bersama. Gwon pun meninggalkan Duhi begitu saja. Bagaimana kehidupan Duhi selanjutnya tanpa adanya Gwon di sisi Duhi, dan apa yang sebenarnya terjadi pada Sukmin sehingga jasadnya masih belum ditemukan? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.